Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Nah, kita selamat malam ini Kak, biasanya selamat sore. Nah, ini tagline-nya ngopi sore. Tapi nggak apa-apa ngopi sore jadi ngopi malam kali ini karena Tribuners kami kedatangan tamu istimewa. Kenapa istimewa? Karena pertama ini Wakil Bupati Mandiri Natal hadir di kantor kami, Wakil Wali Kota termuda, Bupati termuda seluruh Indonesia, dan perempuan juga. Enggak, wakil bupati perempuan termuda. Perempuan, karena ya? laki-laki termuda laki-laki 25 ada? kemarin. Oh ya. Oh, nah, iya, Jadi iya. ada gendernya di situ. Baik, kita hari ini akan berbincang dengan Ibu Atika Nasution. Ya, Tadi dilantik ya, Bu? baru tadi, iya, Sudah dilantik ya. resmi dilantik. Akhirnya dilantik setelah sekian lama tertunda. Bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah membuahkan hasil, haru, bahagia, tapi di satu sisi ini amanah rakyat benar-benar harus dijalankan dan dijaga sesuai dengan apa yang tadi disumpah janjikan. Jadi campur aduk rasanya, tapi bahagia. Ya. Ini kan nama Ibu Atika Nasution ini sebelumnya kan boleh dibilang baru terdengar. Saya sempat kulik-kulik tadi Bu, Ibu mulai di tahun 2017 kalau tidak salah. Artinya sebelum masuk ke perhelatan pilkada kemarin 2020 ya. Itu kan berarti jaraknya itu sekitar 3 tahun. Untuk politik ini usia yang boleh dibilang ya sangat muda, ya kan? Jadi inilah yang mungkin harus mulai kita geser mindset anak muda. Iya. Jangan kita terbatas di usia. Oh iya. Jadi ini harapan saya, apa yang saya utarakan mungkin malam ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman, terutama kaum milenial, dan terutama untuk perempuan. Saya mengulas sedikit pengalaman berharga selama kampanye, selama pasca 9 Desember, terutama selama kampanye itu saya selalu didiskreditkan dengan usia dan perempuan, dan juga belum berpengalaman. Namun semua itu tidak membuat saya down. Itu saya jadikan motivasi. Itu memotivasi saya ketapel. Saya ditarik dulu mundur, tapi mau jauh untuk melesat ke depan. Iya. Nah, jadi saya sesekali berpikir, oh, apa benar ya pemikiran masyarakat banyak yang mendiskreditkan saya mengenai usia, gender, dan tidak berpengalaman. Apa saya harus nurut atau menuruti batin saya yang sejak awal ragu saya tidak pernah mengalahkan keyakinan saya untuk menang. Nah, jadi saya santai aja jalan aja. Dan alhamdulillah hari ini dilantik. Nah, jadi untuk anak muda jemput bola. Ya. Kan sebenarnya sebelum maju ke pilkada atau mengikuti kampanye itu, Ibu kan pasti udah sadar dengan pengalaman yang minim, usia muda dan perempuan. Ini kan sebenarnya udah sasaran tembak, sasaran tembak bagi lawan. Apa yang membuat Ibu Atika itu yakin bahwa saat inilah saya terjun ke dunia politik ini gitu? Keyakinan sebenarnya kita ulas dulu sedikit pengalaman hidup saya ya. Cerita ke belakang dulu. Iya. Boleh. Saya udah kerja sebetulnya di Australia. Iya. Dari 9 bersaudara, 7 dari kami sudah menikah. Nah, saya anak ke-8 dan orang tua tidak ada yang menemani di kampung. Ini membuat saya dalam posisi dilematis sekali di Australia. Orang tua sudah mulai tua, umurnya 60-an, anaknya tidak ada di rumah. Jadi saya berpikir, untuk apa saya senang-senang di Australia, untuk apa saya di sini sementara orang tua saya nggak tahu siapa yang jaga sendiri. Nah, jadi atas dasar itulah saya memutuskan resign, pulang ke Indonesia. Banyak hujatan, banyak sekali hujatan, jauh-jauh sekolah
Ke Australia. Australia 1 S2 di Australia, terakhirnya balik kampung. Apa kerjaan di sini? Apa Waktu di Australia boleh tahu apa Bu di sana kerjanya? sebagai finance consultant. Sesuai dengan ijazah iya. S2-nya ya Iya. Bu ya. Jadi selama di kampung banyak hujatan dan setelah saya balik itu saya mulai usaha kecil-kecilan. Nah ini kan yang memotivasi saya pulang kan karena saya mau mengabdi dengan orang tua. Iya, iya. Nah saya berpikir kalau rezeki dunia ini dapat, suatu hari dapat. Tapi waktu saya dengan orang tua saya nggak tahu kapan terulang. Nah keikhlasan ini yang membuat saya balik ke sini dan saya yakin keikhlasan inilah dasar keyakinan itu kenapa semua gender, usia, tak berpengalaman, apa segala macam diskriminasi itu, keikhlasan ini yang saya rasa menghasilkan yang tadi saya bilang, keraguan saya tak pernah lebih besar dari keyakinan saya untuk menang. Nah, kenapa saya terjun ke dunia politik? Itu ketika saya buka usaha di Mandailing Natal, utamanya di pusat ekonomi di Panjabungan, Penyambungannya. di ibu kota Kabupaten Mandailing, ekonomi lesu, daya saing tidak ada, kebersihan sangat kurang, ekonomi daya beli sangat kurang. Nah jadi saya merasa lama-lama saya stres di sini, langsung dari sini Dibandingkan sama di Australia ya. dengan segala sesuatu yang sangat terbatas. Nah inilah yang memotivasi saya. Saya saja dengan keadaan seperti ini stres. Bagaimana dengan masyarakat? Bagaimana dengan anak-anak? Dengan masa depannya seperti ini. Nah jadi suatu malam saya memberanikan diri jumpain orang tua saya. Bukan jumpain sebenarnya, tinggal satu rumah. Minta sama orang tua saya, minta izin, minta restu. Ayah, mak, izin saya maju calon bupati atau calon wakil bupati. Saya tidak terlalu mempermasalahkan apa itu posisinya. Nah, respon mereka gimana? Saya diam. Diam ya? Diam. Terus saya tungguin sampai dijawab. Saya tungguin sampai dijawab. Terus kata ayah, coba pikir matang-matang. Nah, jadi kita kita kasih waktu itu dan selama 7 hari saya nanya lagi, ayah gimana? Maju kau nak katanya. Nah, jadi ayah, ibu dengan penuh restu, support full, merestui langkah saya. Nah, jadi waktu itu saya ketemu sebelumnya dengan beberapa tokoh. Termasuk yang mencalon dulu sebenarnya. Cuma kami tidak bertemu di satu titik mengenai visi misi Mandailing Natal. Nah, terakhirnya 2 orang sudah bertemu mengenai figur politikus ini. Nah, yang ketiga Pak Suhairi. Pak Jafar. Iya, kami bertemu membahas Mandailing Natal. Ketika itu wakil wali kota, wakil bupati Bapak iya, itu masih ya? wakil bupati aktif. Nah, bertemu membahas Mandailing Natal, ketemu lagi membahas Mandailing Natal. Saya rasa kami bertemu di titik yang sama visi misi pembangunan Mandailing Natal. Termasuk background saya yang tadi, saya didiskreditkan dengan tidak ada pengalaman. Nah, Pak Suhairi kan dulu pernah menjabat sebagai ketua fraksi di DPRD. Naik menjadi wakil ketua DPRD. Nah, terakhir jabatannya adalah wakil bupati. Saya rasa pengalaman di birokrasi ini sudah ditutupi oleh Pak Suhairi. Saya datang dengan background ekonomi yang saya rasa memang suatu permasalahan yang cukup rumit di Mandailing Natal. Inilah yang saya rasa kolaborasi yang tepat, rumus yang tepat, ditambah dengan pandangan kami visi misi mengenai Mandailing Natal sama, dan lahirlah sebuah ide untuk mencalonkan diri. Nah, di situ kami sepakat maju dan mulai mencari perahu. Jadi kami di situ mulai mencari perahu, mulai mencari partai politik. Jadi waktu itu Bu belum ada ininya, belum ada perahu ketika sudah berbicara dengan tokoh-tokoh ini, itu belum ada gambaran perahu sama sekali, belum ada ya. Karena kita memikirkan visi misinya dulu. Kita bukan memikirkan dengan ini, dengan si A, si B, si C, tapi kita lebih memikirkan visi misinya dulu. Karena memang dari awal niat saya itu memperbaiki. Dan dibuktikan dengan 2 figur tadi saya sebelumnya bertemu yang mungkin belum pas, bukan tidak pas, belum pas. Nah, jadi di situ kita mulai berkomunikasi dengan partai politik, beberapa kali
3 kali fit and proper test. Waktu itu dengan 3 partai politik. Alhamdulillah, kebetulan Pak Suhairi itu wakil ketua PKB Sumatera Utara. Nah, jadi alhamdulillah PKB sudah ada pegangan. Kemudian disusul kemarin PKS keluar SK, dan alhamdulillah hubungan baik dengan Hanura juga mendukung, mengusung. Nah, inilah kita melebihi ambang batas, kan itu 20%. 20%-nya di kursinya itu ya. Kita diusung oleh 12 kursi di DPR. Ya. Jadi alhamdulillah, kalau kita lihat dari peta politik, ini kan hampir mustahil menang. Iya. Karena kita ininya papan tengah, partai pengusung kita. Tapi yang tadi saya bilang, semua itu tergantung orangnya. Karena politik ini kendaraannya. Ya, betul. Yang bergerak itu adalah orangnya. Dan orangnya ini memiliki keyakinan yang tadi. Keyakinan menang itu, keyakinan maju itu, ya sudah tertanam baik, tertanam murni alami. Nah, inilah yang mendasari lahirlah calon bupati dan calon wakil bupati. Dengan segala, saya sempat bilang, sampai di MK kemarin 2 kali, dari pendaftaran saya sempat bilang, ini roller coaster hidup saya yang pertama. Naik turun. Naik turunnya kencang. Sama dengan berat badan, naik turun. Iya. Ini Kak, sekarang kan Ibu kan sudah terpilih menjadi wakil bupati dan tadilah dilantiknya ya kan. Nah, sekarang kan statusnya itu sebagai wakil bupati perempuan termuda. Karena kan spesialnya begitu. Tapi kan spesial ini kadang-kadang menjadi beban. Bagaimana kira-kira Ibu menanggapi predikat sebagai calon wakil bupati termuda di Indonesia, perempuan lagi gitu? Sudah viral ini Kak. Viral ya. Kalau di Indonesia ini kan yang viral itu wow, cepat ya. Dan jadi sorotan gitu loh maksudnya. Apakah kira-kira ada beban tersendiri bagi saya tidak mau memandang sesuatu itu menjadi beban, karena kalau mulai saya pandang itu beban, di pikiran saya itu terbranding itu suggest itu jadi beban. Yang membuat saya adalah jadi lebih waspada dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, karena saya tahu tadi udah mulai disoroti. Sebagai wakil bupati perempuan termuda, yang saya ingat itu adalah diskriminasi terhadap saya, usia tadi. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya untuk lebih mengambil keputusan secara hati-hati, detail. Gak apa-apa makan waktu agak lama, tapi keputusannya memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya nggak pingin memandang sesuatu itu yang menjadi beban. Ini kan kakak kan apa ya, politisi muda, milenial. Salah satu ciri-ciri politisi milenial itu kan bermain di media sosial gitu. Tadi saya sempat sikit-sikit sih nengok-nengok apa kakak Instagram, sekitar 3.900 kalau nggak salah followernya, 3.500 atau 3.900 gitu. Kemudian Facebook juga ada. Aku nggak tahu Twitter atau TikTok atau main atau nggak gimana gitu. Nah, tapi biasanya itu politisi-politisi milenial itu memanfaatkan itu, gitu. Sebelum dan setelah terpilih. Nah, ini kakak bagaimana? Ibu bagaimana sih? Jadi tadi agak keselip-selip terus. Background saya kemarin itu sebagai financial consultant. Membuat saya memang sama sekali punya tapi tak memaksimalkan sosial media. Saya hanya punya Facebook dan Instagram. Ini juga menjadi kenapa saya tidak membuka akun lain, karena memang saya kemarin dengan tim juga harus banyak keluar bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi fokus kita itu bersosialisasi dengan masyarakat, karena jangkauan kita itu Mandailing Natal, dan tidak seluruh Mandailing Natal itu punya sinyal. Nah, kita juga pakai kemarin Facebook Ad, melihat insight itu dan kurang efektif kemarin, karena yang aktif menggunakan sosial media itu ya sudah tahu
karena itu di pusat-pusat perkotaan di tiap kecamatan. Nah, jadi mengenai yang tadi saya bilang saya banyak menganalisa, kurang bisa membagi waktu dengan IG dan Facebook. Nah, ini juga saya pahami sampai sekarang menjadi kendala. Saya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di situ. Namun mulai hari ini sudah tidak bisa. Iya. Jadi Mandailing Natal ini kan ibarat gadis cantik ini, 22 tahun. Oh ya, 22 tahun ya. Iya. Sudah ada ekonominya ya. Iya. Nah, siapa yang bisa mengenalkan ini keluar? Ya tentu media. Media seperti rekanan misalnya dengan Tribun, dengan media yang lain. Apalagi yang lain, apalagi contohnya ya tentu dengan figurnya. Dengan akun media Pak Bupati, akun media saya sendiri, tentu ini saya harus lebih memfokuskan bagaimana membangun personal branding untuk lebih menjangkau. Karena kayak tadi seperti bahasan kita, elektronik ini kan limitless, unlimited. Jadi siapa saja. Sekarang kan udah Mandailing Natal, pasarnya bukan mencari suara lagi di koridor Mandailing Natal. Karena sudah terpilih toh. Kita kan juga perlu membranding Mandailing Natal, bekerja sebagus mungkin supaya dikenal tadi kan. Kan udah 22 tahun kan, kasihan. Masih banyak yang belum kenal Mandailing Natal. Padahal Mandailing Natal itu kaya sumber daya alamnya, kaya budaya, adat budaya, kearifan lokal, kulinernya tempat juga. kuliner, tempat wisata. Ini kan menjadi sumber-sumber ekonomi yang bisa mensejahterakan masyarakat kalau dikelola dengan baik. Percuma kita kelola dengan baik kalau yang menikmatinya juga tetap orang situ-situ saja. Karena orang situ-situ saja sekali, 2 kali, 3 kali bosan. Nah, untuk memaksimalkan ini kan tentu lewat media lagi. Jadi inilah harus berkesinambungan antara pembangunan ekonomi dan pempublikasian yang bisa membawa orang masuk ke Mandailing Natal untuk memutar roda ekonomi di sana. Mungkin bukan saatnya sekarang mengingat pandemi COVID-19 yang sangat-sangat meresahkan kita saat ini. Tadi kan kakak sudah menyinggung waktu sebelum maju menjadi ikut pilkada itu kan sudah menyinggung daya saing masyarakat sana rendah, kebersihan juga kurang, dan daya beli juga kurang. Sekarang kan kakak, ibu sama Pak Jakfar kan sudah terpilih nih. Biasanya kan pemerintahan terpilih itu punya program 100 hari. Kira-kira apa program unggulan Ibu sama Pak Jakfar ini supaya bisa mengangkatlah pertama tadi untuk memperkenalkan Mandailing Natal lebih ke nasional, terus meningkatkan daya beli, meningkatkan kebersihan dan kuliner-kulinernya lah secara tradisional dan alamnya gitu. Kalau kita melihat daya beli, ekonomi itu kan kita tidak bisa di program 100 hari kerja. Nah, ini jangka menengah panjang. Namun di 100 hari kerja yang tadi saya bilang mengenai sampah itu yang sangat meresahkan juga di Mandailing Natal, kualitas air, kualitas lingkungan sangat tercemari. Ini bisa kita minimalisir lah masalah sampah di Mandailing Natal dalam jangka 100 hari kerja. Nah, kemudian yang paling saya soroti adalah pelayanan publik. Pelayanan publik di Mandailing Natal di 100 hari kerja saya akan turun ke tiap kecamatan cek. Yang pertama ingin kami selesaikan di 100 hari kerja adalah semua masyarakat Mandailing Natal bisa mendaftar online di puskesmas atau di rumah sakit umum. Jadi tak perlu masuk ke sana, tunggu, lihat dokter, spesialisnya ada atau tidak. Jadi ada itu di daerah Mandailing Natal yang untuk menjangkau ibu kota kabupaten, rumah sakit umum bisa sampai 5 jam. Bayangkan 5 jam dia ke sana ternyata dokternya nggak ada. Nah, jadi kami akan mengembangkan lagi-lagi elektronik, aplikasi untuk membooking jam, hari, dokternya, di mana, untuk memudahkan masyarakat. Nah, ini adalah suatu bentuk pelayanan publik. Caranya bagaimana? Karena di sana banyak orang tua dan banyak orang di desa yang belum maksimal menggunakan teknologi. Kita kan ada perangkat pemerintahan, yaitu kepala desa. Kita nanti siapkan fasilitas ini, jadi orang masyarakat bisa datang ke kepala desa atau perangkatnya untuk mendaftarkan online tadi. Nah,
Jadi dia hanya Di datang. balai desa gitu Bu tempatnya atau bagaimana? Atau Ini nanti langsung teknis secara- kita ini intinya masyarakat bisa mendaftar. Kalau dia belum pandai menggunakan aplikasi, kita sudah Ada berikan di Balai desanya. di kepala desanya software ini atau aplikasi ini untuk masyarakat bisa itu nanti. Jadi kepala desa dengan perangkatnya bisa itu nanti membantu masyarakat. Nah, jadi di sini saya rasa pelayanan publik mengenai kesehatan sangat perlu. Bayangkan dia sakit 5 jam nggak ada, Dokternya. dia mau balik 5 jam lagi. 5 jam. Tadi dia dalam keadaan sakit, dia mau stay di Penyambungan, berarti kan itu biaya lagi. Ekonominya biaya lagi. Makan, penginapan, pakaian lagi, entah bagaimana kan kita tidak tahu. Nah, jadi ini saya rasa suatu bentuk pelayanan publik yang harus kami selesaikan di 100 hari kerja. Kemudian Dukcapil. Ya. Dukcapil juga kami ingin memaksimalkan teknologi yaitu berbasis aplikasi. Jadi jangan lagi ada orang datang terlantar sampai 2-3 jam hanya nunggu KTP. Jadi dia nanti langsung bisa isi identitas dia hanya datang ke situ, iris mata ya? Tanda tangan, udah ada semua time slotnya udah ada. Jadi harapan kita nanti yang seperti ini bisa kita maksimalkan. Namun karena kita dalam keadaan menghadapi pandemi COVID-19, sangat banyak refocusing anggaran untuk ke penanganan COVID-19. Nah, ini yang membuat kita agak susah bergerak di 100 hari kerja, karena banyak kebijakan itu yang memang menggunakan anggaran yang lumayan cukup besar. Nah, jadi saya dari awal jujur saja melihat refocusing ini kalau memang terjadi lagi di 2 bulan pertama, mungkin belum terlalu banyak yang bisa kami lakukan karena keselamatan warga itu jauh lebih penting. Kesehatan dan keselamatan warga itu jauh lebih penting. Nah, kalau mudah-mudahan refocusing tidak ada, COVID menurun, rekor COVID-19 menurun, kita juga ada program nanti di sana. Selain mengenai ini, kita juga ada program pengembangan UMKM. Kita mulai mengedukasi UMKM di sana. Karena UMKM ini menjadi salah satu sumber PAD nanti yang mau kita maksimalkan. Banyak sekali di sana termasuk kopi, dodol, ada kipang. Nah, jadi UMKM seperti ini kita lihat perlu ada tidak di 100 hari, cuma ini kan tidak terlalu banyak, tidak hanya di 100 hari, cuma ini kan tidak terlalu banyak makan anggaran. Kenapa kita mau sentuh UMKM? Karena banyak sekali masyarakat yang bersumber penghasilan dari UMKM, termasuk branding. Tadi ya. Value added ini perlu diberikan penjelasan, penyuluhan kepada masyarakat. Apa saja value added itu, termasuk packaging, branding, makanan tradisional, izin, termasuk halal dari MUI. Ini kan menjadi value added ketika kita mau membeli. Nah, di samping itu, ini untuk jangka 100 hari dan jangka menengah, kita juga mau pemerintah daerah di sini, dan saya berjanji akan turun langsung mencari market untuk UMKM ini. Ya, marketnya sekalian ya. Saya mau itu masuk di Kuala Namu. Saya mau kalau bisa kopi Mandailing itu bisa dicicipi bukan hanya di kafe-kafe ini di Medan, di Penyambungan, di Sidimpuan. Kalau bisa kita mungkin nanti ke internasional, ke maskapai. Ke maskapai ya. Kita bisa masuk ke cruise ship, kapal pesiar. Kapal pesiar. Karena di sini kan orang penikmat kopi ini, yang ngerti lah kita orang yang ke kapal pesiar. Nah, jadi untuk menggaungkan itu kita punya potensi, kenapa tidak digaungkan? Nah, value added ini kan sangat berpengaruh. Bisa jadi kadang saya pernah survei langsung. Saya buat branding pas kampanye dulu. Saya buat branding yang full branding. Dan saya buat yang apa yang dijual di pasaran. Saya tanya, kalau saya ini jual 10.000 mau nggak? Mau. Tanya. Dengan isi yang sama, packaging lebih bagus, branding lebih, mau nggak beli ini 30.000? Mau. Nah, ini menjadi survei langsung saya kepada masyarakat bahwa memang value added itu sangat berpengaruh terhadap laku tidaknya. Nah, kalau laku kan saya senang, masyarakat pendapatannya lebih bagus. PAD tambah. Iya.
Tribun juga senang ini publikasi kerja Suhairiatika. Nah, Tadi bicara kopi tadi, Bu. ya. Selama ini kan kopi Mandailing itu kan sangat terkenal kan. Jadi banyak brand-brand kopi dunia bahkan. Kita nggak usah sebut nama. Mereka biasanya langsung per individu lah mainnya. Ini apakah memungkinkan nanti kiranya pemerintah di sana yang handle itu? Kalau mungkin menghandle jangan. Oh bukan ya, enggak ya. Tapi bermitra. 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 Iya, dengan ada di sana kelompok-kelompok tani, ada di sana koperasi-koperasi. Tapi bermitra iya. Bermitra dalam arti yang pertama, masalah kita adalah banyak sekali yang menggunakan kopi Mandailing, tapi bukan biji kopi Mandailing. Jadi perlu kita patenkan itu kopi Mandailing. Trademarknya kopi Mandailing itu ya memang Kopinya biji dari kopi Mandailing. Ya. Jadi di sini banyak saya temui hanya menggunakan nama Kopi Mandailing. Mandailing. Nah, ini kan tugas Padahal pemerintah. isinya bukan kopi Mandailing. Ini sepertinya tugas pemerintah. Nah, yang kedua adalah ya membuatnya mendunia. Iya, iya. Kalau swasta seberapa jauh sih kita bisa membuat produk itu dikenal orang? Tapi kalau pemerintah kan bisa bermitra dengan ini, dengan situ, punya anggaran. Setidaknya kalau belum bisa di dunia, di Sumatera Utara kita sudah. Setidaknya masuklah pasar nasional. Kita tidak usah muluk-muluk dulu, jauh-jauh. Karena pasar nasional itu 40% itu Indonesia di Asia Tenggara. Betul. Jadi memang disinilah kenapa saya tadi mungkin lebih fokus bermitra dengan kelompok-kelompok tani atau koperasi-koperasi kopi untuk menggaungkan ini. Jangan sampai semua dihandle pemerintah lah, tapi bermitra, memberikan edukasi, mencarikan jalan itu demi kebaikan semua lah. Baik, Tribuners, menarik sekali perbincangan kita, tapi pasti ada yang lebih menarik. Kita tunggu dulu setelah yang satu ini. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online
dan ready to export. Kita bertemu lagi, Tribuners. Kita lanjutkan percakapan dengan Ibu Atika Nasution terkait dengan program apa tadi Bu? Program 100 hari lah, tapi yang kemungkinan memang ya namanya program 100 hari ya. Program-program awal lah kita bilang itu sebagai langkah awal. Tadi kalau tidak salah ketika pelantikan ada sempat berbicara dengan kawan-kawan wartawan di sini. Salah satunya yang Ibu singgung adalah persoalan lingkungan hidup di Mandailing Natal. Salah satunya itu apa ya Bang? Tambang ya. Masalah tambang emas. Tambang emas. Itu kira-kira apa langkah ini kan masalah tambang ini sudah berlarut-larut. Klasik ya. Klasik. Terutama yang liar lah ya. Iya. Nah, mengenai masalah tambang, di sini kita sebagai pemerintah daerah ingin sekali duduk bersama dengan pemangku kepentingan. Jadi di sini keterbatasan Pemda adalah kita tidak memiliki kuasa penuh untuk menertibkan atau melanjutkan atau mengambil suatu kebijakan mengenai tambang. Di sini masih sangat berperan Pemprov dan juga kementerian terkait ESDM, Minerba. Jadi sebuah keputusan itu tidak bisa diambil sebelum Pemda, Pemprov, dan Kementerian ESDM duduk bersama. Disinilah keterbatasan pemerintah Mandailing Natal atau pemerintah daerah, karena memang kewenangan itu tidak dimiliki. Jadi seolah kita membiarkan, atau seolah kita mendukung, atau seolah kita mau menyetop, itu hanya sugesti atau opini dari tiap-tiap orang yang mengatakan itu atau memikirkan itu, karena memang pada kenyataannya kita tidak memiliki kuasa penuh untuk mengambil kebijakan terhadap isu yang tadi kita bahas mengenai lingkungan. Nah, jadi harapan kami di sini nanti kita melihat dulu bagaimana kita bisa duduk bersama dengan Pemprov dan Kementerian ESDM membahas efek dari ini, dan kita mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi penambang dan bagi masyarakat. Nah, di sini harapan kami nanti mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu, kita berdoa bersama lagi-lagi ini, karena memang negara juga dalam posisi keadaan darurat ya, sampai menerapkan PPKM darurat. Lagi-lagi ganti namanya level 1 sampai 4 ya. Ada kayak bon cabe. Nah, jadi disinilah kita nanti harapannya bisa duduk bersama membahas mengenai ini. Tadi kan Ibu sempat beberapa kali menyinggung masalah COVID yang berdampak terhadap refocusing anggaran dan segalanya. Sekarang ini apa kira-kira program Ibu dan Pak Jakfar itu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Mandailing Natal itu? Bagaimana kira-kira kita solusinya? Akan mendekati secara persuasif masyarakat untuk betul-betul menjaga prokes, melakukan prokes, masker, jaga jarak. Jangan kita lagi memandang COVID ini sebelah mata. Kita rangkul semua, kayak kampanye lagi, semua unsur dan kalangan. Kita rangkul semua unsur dan kalangan, termasuk tokoh masyarakat, ulama, guru-guru. Kita rangkul sebisa mungkin. Pendekatannya persuasif, lembut pendekatannya. Bahwasanya COVID ini memang sudah mulai mengganas di daerah. Jadi kita sangat akan fokus benar-benar menerapkan prokes di sana. Jangan sampai kita kewalahan nanti. Karena apa? Yang tadi saya katakan, akses di Mandailing Natal itu medannya sulit. Kita hanya punya 1/10 daerah Sumatera Utara itu adalah Mandailing Natal. 1/10 Sumatera Utara. Sementara Sumatera Utara itu ada 33 provinsi. Di 1/10 area ini hanya ada 2 rumah sakit umum. 3 rumah sakit umum. 3 rumah sakit umum untuk menangani pasien COVID. Nanti kalau kita tidak cepat menerapkan prokes inilah yang kami khawatirkan. Dan itu hanya di Penyambungan atau ada di kota-kota lain? 2 di Penyambungan, 1 di Natal. 1 di Natal. Iya. Nah, dan rumah sakit umum ini kan bukan hanya untuk COVID, masih banyak penyakit lain, masih banyak pasien lain yang harus dilayani. Nah, inilah yang sangat kami khawatirkan, karena Medan Mandailing Natal itu
tidak seperti kota. Iya, iya. Posisi positifnya di sini ya memang kita menyebar di daerah, tidak terlalu ngepack di dalam satu, Tidak terlalu padat ya, iya, Bu? compact gitu. Nah, jadi tidak terlalu padat. Nah, jadi ini sisi positifnya. Sisi negatifnya itu yang tadi, jangan sampai kita kewalahan menyelamatkan masyarakat hanya karena jarak yang tadi, hanya karena medan, hanya karena infrastruktur yang kurang maksimal, yang belum maksimal, masih banyak jalan berlubang. Gara-gara itu nanti banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ya, disinilah early detection sudah kita dapatkan di Mandailing Natal. Harapan kami nanti kami pulang ke Mandailing Natal duduk bersama dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, ulama, untuk mengajak seluruh masyarakat, seluruh tanpa terkecuali menerapkan prokes. Karena COVID ini tidak main-main. Ya. Sejauh ini berapa apalah katakan kasus positif di sana? Mandailing Natal termasuk zona Kita masih dalam zona hijau? kuning. Oh, kuning. Zona Iya. kuning. Harapan kita lama-lama nanti Hijau. hijau. Kemarin masih Sempat di hijau. ya? Sempat hijau. Itu kenapa kita naik satu level ke kuning? Kuning itu level berapa? Level 2. 2 ya. Nah, kenapa? Itu karena lintas Sumatera. Banyak sekali di situ bus yang stop, Iya. Yang mau ke mobil yang Bukit Tinggi ya. masih sangat banyak mobilitas di sini. Inilah yang kami deteksi kenapa itu menjadi zona kuning sekarang. Salah satu klasternya penyebarannya dari sini. Ini lintas Sumatera di Mandailing Natal. Sejauh ini alhamdulillah masih bisa tertangani dengan baik. Kalau kita memang ambil langkah preventif, harapan saya biar tidak terganggu pembangunan yang lain, harapan saya kalau kita ambil langkah preventif ya tidak terjadi refocusing. Nah, jadi sektor lain Bisa berjalan ya, semua bisa ya. berjalan jadi tidak pincang. Jadi mari sama-sama masyarakat Mandailing Natal ya, kita terapkan prokes benar-benar, sayangi keluarga, Iya. jaga jarak, pakai masker, memang sumpah benar. Tapi ya demi kebaikan Ada bersama. satu masalah mungkin Bu, untuk penerapan prokes itu memang hampir semua daerah melakukannya, tapi kan kadang-kadang untuk menyadarkan manusianya itu menggunakan itu yang sulit mungkin mungkin punya strategi khusus nggak Bu? Misalnya karena kadang-kadang mereka itu kan semacam acuh tak acuh gitu, percaya tidak percaya ada COVID ini apa enggak gitu. Meyakinkan mereka itu untuk masyarakat Mandailing Natal kira-kira strateginya bagaimana gitu. Jadi Sampai sekarang kita masih banyak yang ini kilas ya, Bang, balik ya. sedikit ya ke kampanye lagi. Kita kilas balik sedikit ke kampanye. Nanti bisa teman-teman cek di YouTube mengenai debat. Kata-kata pertama Pak Suhairi pembukaan debat itu adalah visi misi ini kami susun melibatkan banyak kalangan, termasuk ulama dan tokoh masyarakat. Karena memang kita memiliki hubungan baik dengan ulama dan tokoh masyarakat, di mana ini masyarakat banyak mengambil keputusan atas dasar referensinya ulama dan masyarakat. Kita ingin menjaga hubungan baik ini. Kita datang minta tolong kepada ulama dan masyarakat, dan tentu Forkopimda untuk benar-benar kita mengajak masyarakat jangan lagi remehkan mengenai COVID-19 ini. Saya sangat resah jujur mengenai COVID-19 ini. Saya 3 hari di Medan nggak betah, posisinya begini. PPKM darurat nggak betah. Nggak bisa saya. kemana-mana ya, Kak? Nggak bisa kemana-mana. Nah, ini Kasihan terkait ini ini. juga lah, Bu. Ini kan langkah ekstrim sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kemarin istilahnya darurat, sekarang pakai level. Level 4. Medan ini level 4. Level tertinggi, ya tertinggi lah. Nah, dan yang dilakukan sekarang, Ibu tadi 3 hari di sini sudah merasa Tidak nyaman lah. tidak nyaman. Itu semua ditutup, semua jalan-jalan penyekatan di apa. Nah, ini nauzubillah lah ya. Di Mandailing Natal belum sampai kepada tahap ini, masih kuning tadi. Ini andai kata sampai kepada level yang sama, itu kira-kira apakah akan melakukan langkah yang sama seperti di sini? Karena medannya kan berbeda tuh, antara Medan dengan Mandailing Natal. Itu kira-kira Itu nauzubillah terjadi. nauzubillah. Kalau bisa jangan. Jadi saya apresiasi sekali Pak Edi, Pak Wakil Gubernur, Pak Ijek, Pak Musara Jeksa, Pak Wali, Ya. Pak Bobi menerapkan PPKM di sini benar-benar diterapkan. Benar-benar diterapkan. Jam 7 tadi udah lengah. Udah lengah ini jalanan, udah kosong. Jadi saya izin Pak
curi-curi ilmu dari penerapan PPKM ini. Nah, kalau itu nauzubillah terjadi, tapi itu kemungkinannya memang sangat kecil. Karena apa? Sudah mulai dilakukan juga penyekatan masuk ke Mandailing Natal karena kita berbatas dengan Sumatera Barat. Iya. Nah, jadi kita punya hak penuh penyekatan di situ. Perbatasannya. Ya, makanya kita memaksimalkan hubungan dengan Forkopimda karena kita pemerintah daerah sendiri tidak akan mampu melakukan ini. Jadi dengan Forkopimda kita melakukan penyekatan untuk menahan klaster tersebut. Tapi nauzubillah kejadian ini terjadi, ya saya tidak bisa menjawab ini karena ini memang adalah keputusan kolektif apa yang akan diambil langkahnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Kita juga tidak berharap ya. Sejauh ini di Sumatera Utara 2 ya, Medan dan kota Sibolga. Sibolga udah ini ya. Sibolga juga sama, level 4. Sudah turun saya. Tapi sekarang sudah 3. turun. Sekarang sudah 3. Masih Medan yang ini. Dan saya rasa dengan penerapan PPKM sangat efektif. Pak Wali juga saya lihat sangat betul-betul fokus mengenai ini. Saya yakin sekali Medan nanti turun levelnya. Saya yakin sekali. Sejauh ini memang kami dapat info terakhir itu udah mulai landai. Ya, tak apa-apalah kita berkorban sedikit, berkorban dalam jangka waktu yang pendek untuk kebaikan kita di ini kemudian hari. Jangan kita tidak bisa menderita sementara tapi sanggup menderita selamanya. Mungkin ini Gus ya, pertanyaan terakhir ini ya. Iya, pertanyaan terakhir. Tapi tadi agak ini Bu, agak apa ya, nakal sedikit lah. Ini kan selama ini ada tanda kutip kebiasaan ini antara pemimpin daerah, antara gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil kota. Itu ketika proses pemilihan umum, proses pilkada itu mesra banget gitu. Ya kan? Mana-mana oke, satu suara ya. Tapi ketika sudah jadi, sudah duduk, itu mulailah nampak friksi-friksi. Nah, kemudian ya ke pemilihan mendatang gitu. Tujuannya pemilihan mendatang. Pemilihan mendatang aku maju sendiri deh gitu. Nah, ya, seperti itu. Itu kira-kira bagaimana Bu antara Ibu dengan Pak Jakfar Sukairi? Ini banyak sekali pertanyaan ini hari ini. Termasuk apa goal saya sebenarnya di 2024 nanti. 2024 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jujur saya belum memikirkan ke sana mengingat banyaknya PR di Mandailing Natal. Tapi untuk menjawab pertanyaan tadi adalah kami sudah sepakat saya fokus di bidang perekonomian, memperbaiki perekonomian. Nah, perekonomian ini akan baik jika memang birokrasinya juga tertata rapi. Nah, Pak Suhairi sebagai wakil bupati sudah mengerti birokrasi. Pak Suhairi sebagai legislator sebelumnya, 2 kali menjabat di DPRD sebelumnya, saya yakin juga sudah sangat mumpuni mengenai stabilitas politik, sosial politik. Nah, jadi kami rasa dengan pembagian tugas, komunikasi yang efektif, komunikasi yang lancar, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Nah, jadi kami sudah sepakat pembagian tugas, saya fokus ke lapangan dan ekonomi, Pak Suhairi fokus mengenai peraturan-peraturan, birokrasi, sosial politik, stabilitas politik. Pak Suhairi juga fokus ya, berkomunikasi. Kami fokus nanti berkomunikasi dengan Forkopimda. Intinya tidak kami mengelakkan pekerjaan yang overlapping. Dikerjakan Pak Suhairi, saya kerjakan. Itu sudah kami bicarakan dari awal. Mudah-mudahan tidak akan ada pekerjaan yang overlapping. Karena disinilah nanti kenapa dikerjain lagi kan saya sudah kerjain. Disinilah nanti timbul ketidakpercayaan yang merupakan awal dari sebuah keretakan. Friksinya terjadi. Dan saya juga kan masih muda. Saya tidak pernah berpikir yang menyalip, tidak pernah berpikir karena saya di sini belum berpengalaman, jadi saya sembari memimpin
sembari belajar. mencuri ilmunya, belajar bagaimana. Nah, jadi saya belum pernah memikirkan ke arah. Jangankan 2024, saya melihat PR di Mandailing Natal aja sudah sangat, oh, ini udah real ya. Apalagi tadi Pak Gubernur begini, ini masalahmu begitu. Inilah amanah yang harus kau jalankan, gitu ya Pak. Ini ya suatu amanah bagi saya lah, yang harus bagi kami, yang harus kami benar-benar jaga. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu untuk masyarakat atau warga Mandailing Natal supaya dalam pandemi COVID-19 ini supaya lebih disiplin lah mengikuti protokol kesehatan. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, silakan. Untuk masyarakat Mandailing Natal, terima kasih. Hari ini kami resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Insya Allah kami sesegera mungkin bertolak ke Mandailing Natal dan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang kami sampaikan sebelumnya, yaitu tancap gas, buruan, berarti buru-buru, Buruan ya. Sebelumnya kami mohon maaf tidak ada acara di sana mengenai seperti upah-upah atau acara penyambutan, mengingat memang COVID-19 ini sangat meresahkan. Pak Gubernur juga sudah menasehati, kita berkoordinasi dengan Forkopimda juga mengatakan ditunda. Insya Allah nanti ada syukuran, tapi tidak dalam waktu dekat. Ketika memang COVID ini tertangani dengan baik, di situ insya Allah kita akan adakan syukuran. Nah, untuk menekan laju penyebaran COVID-19, kami sangat berharap, ayo masyarakat semua, terutama milenial, menjadi contoh untuk menerapkan prokes. Untuk sebisa mungkin pakailah masker dengan benar, jaga jarak. Selain itu, kami juga berharap kami juga berharap masyarakat datang dengan sukarela untuk divaksin, karena memang ini sudah menjadi suatu kebutuhan, bukan suatu pilihan lagi. Nah, harapan kami mudah-mudahan mari sama-sama berdoa pandemi COVID-19 cepat berlalu, dan mudah-mudahan pembangunan seperti yang kita sampaikan, seperti yang kita keliling Mandailing Natal dengan visi misi kita segera bisa terrealisasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah doakan kami amanah, sehat, mengemban tugas, dan juga adil, karena kami juga ini kan ada, biarpun milenial harus melek juga ini, pemimpin itu harus adil. Betul. Jangan seperti Sepakat. kue-kue hanya di Panjabungan saja. Jadi doakan kami sehat, amanah, dan menjadi pemimpin yang baik. Oke, para Tribuners sekalian, kurang lebih 1 jam kita sudah berbincang dengan Ibu Atika Asmi Utami Nasution selaku Wakil Bupati Mandailing Natal. Banyak masalah yang kita sudah bahas, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua untuk berbuat baik. Dan untuk Ibu Atika kami ucapkan selamat dan semoga sukses nanti memimpin Mandailing Natal sampai 2024, Bu. Terima kasih semuanya. Saya selaku host Predator Tobeta Ginting, manajer produksi Tribun Medan, kemudian Tengku Agus Saidir selaku manajer liputan, dan Ibu Atika mengucapkan terima kasih kepada Tribuners sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita jumpa lagi pada ngopi sore berikutnya. Terima kasih.